bahwa seorang mukmin, seorang mukminah dalam hidup ini yang harus diperhatikan oleh dia harus selalu bersyukur kepada Allah dan sabar. Dua ini yang Nabi bersabda SAW dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah." Kata Nabi SAW, sungguh sangat mengherankan kehidupan seorang mukmin. Semua urusannya orang mukmin semuanya baik. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik buat dia. Ketika dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, kesedihan atau penyakit atau bencana, sabar, dia bersabar dan itu baik buat dia. Artinya seorang mukmin dia wajib bersyukur. Dalam kita menjalani hidup ini harus banyak syukur. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita hitung. Dari mulai kita lahir sampai sekarang ini nggak kehitung udah nikmat. Nikmat yang Allah berikan tidak hitung. Dan kita bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Bersyukur kepada kedua orang tua kita. Itu jasanya nggak bisa dihitung. Kepada guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kepada orang-orang yang banyak membantu kita, syukur. Sebab Nabi bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Enggak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kita wajib mensyukuri dan doakan mereka dengan kebaikan semuanya. Orang-orang yang punya jasa kepada kita terus kita doakan setiap hari. Terutama orang tua kita. Kita harus berbuat baik kepada orang tua dan terus bersyukur kepada kedua orang tua. Jasanya enggak bisa dihitung sudah. Dan terus bersyukur atas semua nikmat Allah. Kita alhamdulillah dikasih nikmat. Seandainya pun kena musibah, kita bandingkan antara musibah, petaka, bencana dengan nikmat, yang terbanyak apa? Nikmat. Orang sakit, bencana, musibah paling sehari, sepekan, sebulan. Tapi nikmat puluhan tahun sudah kita nikmati itu, yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu hitung nikmat Allah, enggak bisa kamu hitung. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang kamu terima semua nikmat Allah. Itu yang pertama, harus bersyukur dan terus bersyukur. Dan Nabi mohon kepada Allah menjadi hamba yang bersyukur. Hatta Nabi menasihati Mu'adz bin Jabal untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Ya Mu'adz, inni uhibbuka la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu. Jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Itu perhatikan, ingat kepada Allah, terus berzikir kepada Allah dan ingat kepada perintah Allah dan larangannya. Bersyukur atas semua nikmat. Yang kedua, yang ketiga memperbaiki ibadah. Bukan sekedar memperbaiki cara wudhu kita, sholat kita, tapi yang harus diperhatikan perbaiki ibadah hati kita. Bagaimana ketergantungan hati kita ini hanya kepada Allah. Tawakal kita hanya kepada Allah dengan jujur. Takut kita hanya kepada Allah. Mengharap kita hanya kepada Allah. Dan kita minta hanya kepada Allah. Was'alullah min fadlih. Tidak kepada manusia. Perbaiki ibadah hati kita ini. Jangan hanya ibadah badan kita perbaiki. Hati perbaiki. Bagaimana hati ini betul-betul dia cinta hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Mengharap hanya kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Ikhlas dalam dia beribadah kepada Allah dan yang lainnya. Perbaiki ibadah hati itu. Ini bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, kita sabar atas semua cobaan, ujian, sabar. Antum lihat adanya musibah, petaka, apa hanya pada zaman kita atau ada pada zaman dahulu? Zaman dahulu juga ada. Lebih berat. Kalau sekarang ada kematian, antum lihat nabi-nabi pernah nggak dibunuh? Ada, Allah sebut dalam Al-Quran. Artinya adanya seorang nabi itu lebih baik dari manusia di muka bumi. Sekarang terbunuh dia. Wa yaqtuluna nabiyyin, mereka membunuh para nabi. Ada nabi yang terbunuh. Jadi kalau ada yang terbunuh, ada yang mati, ada yang segala macam, kita ingat bahwa yang zaman dulu juga ada yang seperti itu. Kita harus sabar. Kalau ada yang kelaparan, ada yang kena penyakit meninggal, ada yang celaka, ada yang segala macam, zaman dulu juga ada.
Tapi mereka semua sabar, tidak mengeluh kepada manusia dan tidak mengharap sesuatu dari manusia. Mereka hanya mengharap kepada Allah. Adukan semua kesusahan kita kepada Allah, jangan kepada manusia. Yang mau mendengar kesulitan kita hanya Allah. Yang menghilang kesulitan kita, kesusahan kita, bencana kita hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Itu harus kita ingat. Sabar. Agar kita mendapatkan ganjaran. Kita ingin dari musibah kita, petaka, bencana ini mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Allah angkat derajat kita dan kita ingin dengan musibah itu kita dimasukkan ke sorga oleh Allah Ta'ala. Bukan belas kasihan manusia, tapi kita ingin masuk sorga. Antum lihat di zaman Nabi SAW, ketika ada seorang wanita ahli sorga, dia minta kepada Rasulullah, doakan agar disembuhkan dari penyakit ayannya. Kata Nabi, engkau sabar, walakil jannah, bagi kamu sorga. Sabar. Kamu mau sembuh, didoakan Rasulullah sembuh. Tapi kalau kamu sabar, bagi kamu sorga. Aku sabar. Ini hadis sahih Bukhari. Aku sabar. Cuma aku minta agar doakan aku agar aku kalau aku datang penyakit ayanku tidak tersingkap bajuku, tertutup auratku. Nabi doakan. Tapi sahabat tahu ini perempuan ahli sorga. Dengan apa? Dengan sabar. Ketika dapat cobaan dan ujian, bukan mengeluh pada manusia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.